Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mahasiswa prodi studi agama-agama yang mengambil mata kuliah ilmu tauhid atau tauhid. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk meneruskan perkuliahan kita secara daring. Teman-teman, marilah kita mulai perkuliahan kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita semua tetap sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Materi kita sebagaimana yang sudah teman-teman ringkas resum adalah tentang teologi Islam klasik. Nah, kawan-kawan semua, penggunaan kata teologi Islam, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu usuluddin itu maknanya sama sebagaimana sudah ada ringkas pada pertemuan selanjutnya. Dan Anda masih ingat ada aliran apa saja? Aliran kalam atau aliran teologi yang Anda ingat mungkin di pesantren, mungkin di aliyah. Dia ingat? Oke, betul. Nah, teman-teman semua, sebelumnya mari kita diskusikan faktor kemunculan yang memicu munculnya aliran-aliran tadi. Mungkin yang lebih terkenal di kita kan Syiah ya, Sunni dan lain-lain. Aliran teologi itu yang mainstream yang besar, dua itu, dan belakangan ada Ahmadiyah gitu. Nah, apa faktor kemunculan ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah kan? Ada Murji'ah, ada yang pertama Mu'tazilah. Oke. Faktor kemunculan yang pertama adalah karena adanya fitnah kubro. Apa itu fitnah kubro? Yaitu peristiwa dibunuhnya Utsman bin Affan oleh sekelompok orang yang memandang bahwa Utsman telah melakukan kesalahan dan kesalahan itu harus dibayar dengan pembunuhan. Yang kedua, ilmu mantik, atau ilmu logika, yaitu nalar logis para pembunuh Utsman radhiyallahu anhu maksud saya. Nah, apa nalar logisnya? Bahwa menurut para pembunuh itu, jika Utsman telah melakukan kesalahan besar, dosa besar, murtakibul kabiroh atau murtakibul kabair, maka Utsman, kata para pembunuh itu, sudah kafir, dan karena kafir maka harus dibunuh. Itu nalar logikanya para pembunuh Utsman. Kemudian selanjutnya yang melatar belakangi munculnya Syiah, munculnya Mu'tazilah dan lain-lain adalah penentangan pengukuhan Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Jadi pasca pengukuhan Khalifah Ali sebagai khalifah keempat, sekelompok sahabat tidak menyetujuinya, menentangnya. Kelompok mana dia? Ada dua kelompok, yaitu kelompok Tolhah, Zubair dan Aisyah. Dan terjadi peristiwa perang Jamal ya. Di perang ini antar pasukan Ali dengan pasukan Jamal, karena Siti Aisyah menggunakan unta maka perang Jamal. Nah, Tolhah dan Zubair terbunuh, kemudian Aisyah dikembalikan ke Mekah. Penentangan kedua yaitu dari Muawiyah. Muawiyah adalah klan atau klan dari Utsman bin Affan. Keluarga besar lah bahasa kita, marga kalau kita. Nah, penentangan ini terjadilah perang Siffin antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Sebagaimana Anda sudah baca, di perang Siffin ini pasukan Muawiyah hampir kalah. Kemudian Amr bin As, panglima perang Muawiyah, dia terkenal sebagai panglima perang yang ulung, kemudian memperdaya pasukan Ali dengan mengangkat Al-Quran di pedangnya, artinya damai gitu, peace. Nah, untuk menyelesaikan sengketa antara
pasukan Ali dengan Muawiyah dan pasukannya dilaksanakanlah tahkim atau arbitrase. Nah, peristiwa tahkim antara Ali dengan Muawiyah ini nanti Anda akan baca memunculkan juga teologi Islam klasik atau aliran-aliran kalam klasik. Dari tahkim ini memunculkan Khawarij. Nah, ya toh? Jadi dari pasukan Ali setelah tahkim ini, tahkim kan seperti ada kelicikan di situ ya. Abu Musa yang wakil dari Ali menurunkan Ali, kemudian Amr bin As menaikkan Muawiyah sebagai khalifah. Nah, dari kubu Ali dari peristiwa tahkim ini memunculkan dua kelompok. Satu yang setia, yaitu nanti yang menjadi Syiah. Kedua yang kecewa, Khawarij yang keluar dari barisan Ali, dia yang menjadi nanti kemudian disebut dengan Khawarij. Nah, perkembangan selanjutnya dari sisi Khawarij ini dengan pandangan-pandangan teologinya yang mengkafirkan, yang boleh dibunuh, pelaku dosa besar masuk neraka dibunuh, memunculkan Murji'ah. Jadi demikian teman-teman, faktor kemunculan utama itu fitnah kubro, nalar logis para pembunuh Utsman, kemudian penentangan pengukuhan Khalifah Ali, kemudian peristiwa tahkim, dari tahkim memunculkan Khawarij, dari Khawarij memunculkan Murji'ah. Nah teman-teman, maka menurut Profesor Harun Nasution memang aneh kiranya bahwa skisma, bahwa perpecahan dalam Islam itu sejak awal-awal, sejak klasik dulu bukanlah masalah teologi, bukanlah masalah agama, bukan masalah ketuhanan, tetapi masalah politik, yaitu tidak setujunya pengangkatan Ali awal mulanya diikuti dengan tahkim, dan dari situlah bermunculan pandangan dan aliran kalam. Nah, aliran-aliran pasca peristiwa tahkim itu yang sudah Anda ringkas, yang pertama adalah ini dia, Khawarij. Oke. Kata kelompok Khawarij yang dulunya kelompok Ali kemudian keluar karena kecewa dengan peristiwa tahkim. Tahkim adalah peristiwa kekafiran. Dia tidak merujuk kitab dan sunnah Rasul, begitu. Nah, konsekuensinya Ali, Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ari, wakil dari Ali, Amr bin As, wakil dari Muawiyah, telah kafir juga, dan kesemuanya keempatnya harus dibunuh. Dan mereka merencanakan pembunuhannya, dan yang berhasil pembunuhan itu menimpa kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman semua, terlihat di sini pergeseran dari persoalan politik kan, kepemimpinan Ali dengan Muawiyah yang menentangnya di tahkim, bergeser, bertransformasi menjadi persoalan teologi, persoalan keagamaan, kafir atau tidaknya. Nah, menarik sekali. Murtakibul kabiroh adalah kafir. Dari pandangan Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar, zina, mencuri, dan yang semacamnya adalah kafir, ini yang memicu kemunculan aliran teologi atau kalam lainnya. Belajar dari sini memang sampai sekarang ya umat Islam itu persoalannya bukan persoalan keagamaan. Kita sudah melupakan perbedaan kunut ya, sudah juga melupakan tahlilan atau tidak tahlilan yang formal itu. Kita juga sudah melupakan Allahumma ba'id baini atau Allahumma selain Allahumma ba'id baini, Allahu akbar kabiro, bukan at-tahiyatulillah atau at-tahiyatu wassalawatu watthaibah ya. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma bihamdika maghfir. Kita sudah lupakan itu, tapi selalu yang memecah kita kaum muslim termasuk di Indonesia adalah persoalan politik.
kemarin Pilpres kita terpecah karena persoalan kepemimpinan. Oke, itu Khawarij. Ajaran pokoknya apa? Ini dia, Muslim pelaku dosa besar adalah kafir dan harus dibunuh. Sahabat yang terlibat dalam perang Jamal dan Tahkim dihukum kafir. Yang ketiga, khalifah dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, khalifah tidak harus keturunan Arab. Yang kelima, khalifah dipilih secara permanen. Yang keenam, khalifah sebelum Ali Syah, termasuk khalifah Ali Syah sebelum Tahkim. Setelah peristiwa Tahkim itulah Ali dianggap menyeleweng. Khawarij tokoh-tokohnya ini yang pimpinan pertamanya Abdullah bin Wahab Ar-Rasyidi sampai nomor 12 Abdullah bin Ibad, ini dia. Sekte-sekte Khawarij ada Al-Muhakimah, Az-Zariqah, Najdah dan sampai As-Sufriyah. Memang secara historis sekte-sekte yang banyak ini mempercepat kemusnahan Khawarij. Di samping paham radikal dan kekerasannya, takfirnya membolehkan kekerasannya. Memang sekarang tidak ada sekte atau aliran Khawarij ini dalam Islam secara organisasi, secara formal. Tapi dalam praktiknya kita lihat banyak sekarang kaum muslim, kelompok kaum muslim yang mengkafirkan di luar kelompoknya. Mengkafirkan. Oke, nah kita harus hati-hati dan mengambil pelajaran dari sini. Yang kedua, aliran kalam yang kita diskusikan yaitu Murji'ah. Murji'ah itu berasal dari kata arja'a yurji'u, menunda atau menangguhkan atau memberi pengharapan. Nah, Murji'ah secara langsung atau tidak langsung dia muncul sebagai reaksi netral atas takfir terhadap murtakibul kabir, terhadap pelaku dosa besar. Nah, pelaku tahkim menurut Murji'ah ditangguhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya bagaimana? Konsekuensinya bagaimana? Tidak dihukumi kafir yang harus dibunuh di dunia seperti paham Khawarij. Nah, murtakibul kabirah atau pelaku dosa besar menurut Murji'ah adalah tetap mukmin, bukan kafir selama mereka bersyahadat. Ajaran-ajaran pokoknya ini Murji'ah, satu, perbuatan manusia menurut Murji'ah tidak dapat dipakai untuk mengukur Islam atau kafirnya seseorang karena iman hanya membenarkan atau pengakuan di dalam hati saja. Yang kedua, orang Islam yang melakukan dosa besar tidak dihukum kafir, tetap mukmin selama bersyahadat. Yang ketiga, hukum perbuatan manusia ditangguhkan hingga hari kiamat. Karena arja'a yurji'u, manusia tidak ada hak untuk mengklaim orang lain kafir dan kita paling benar gitu, itu menurut Murji'ah. Murji'ah dalam perkembangannya ada yang moderat, ya, bagaimanapun besarnya dosa seseorang tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang moderat. Yang ekstrim seperti Jahmiyah, bahkan musyrik pun kata aliran yang Jahmiyah ini, yang sekte dari Murji'ah ini tidak kafir, dan murtakibul kabirah adalah kehendak Allah semata, manusia hanya wayang. Itu yang ekstrim. Yang keempat, aliran yang ketiga adalah Mu'tazilah. Ini kita sangat familiar ya, sampai sekarang masih terdengar ada neo Mu'tazilah, misalnya ketika Prof. Harun Nasution dibilang neo Mu'tazilah, okay? Karena Mu'tazilah ini sangat menjunjung tinggi rasionalitas. Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala, memisahkan diri, okay? Artinya memisahkan diri. Pendirinya Wasil bin Atha terkenal ketika tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya Hasan al-Basri dalam hal murtakibul kabirah, dalam hal pelaku dosa besar. Nah, lahir 120 Hijriyah. Mu'tazilah ini diperkirakan bahkan sebenarnya dia lahir ketika para sahabat beriktazala. Dia memisahkan diri terhadap perang Jamal dan perang Siffin. Jadi sudah ada sebetulnya sebelum tahun 120 Hijriah ketika peristiwa perang Jamal dan Siffin, dan mereka memisahkan diri dari pertentangan politik kepemimpinan itu.
Wasil bin Atta tidak sepaham dengan Khawarij dan Murji'ah dalam hal murtakibul kabirah. Karena itu kata Wasil dan pahamnya Mu'tazilah yang diadopsi menjadi paham Mu'tazilah, murtakibul kabirah itu ya manzilah bainal manzilatain. Dia tidak mukmin, dia tidak kafir, dan nanti pun dia tidak masuk surga, dia tidak masuk neraka. Dia ada di antara dua tempat, di antara dua manzilah. Nah, teman-teman semua, dari penjelasan singkat ini tampak bahwa Mu'tazilah itu lahir bukan akibat kemelut politik kepemimpinan yang dipicu dari terbunuhnya Utsman dan penunjukan atau pengukuhan Ali sebagai khalifah. Dia lebih murni persoalan akidah dia, terutama dalam hal pelaku dosa besar yaitu atau murtakibul kabirah. Nah, apa ajaran pokoknya? Yang pertama tauhid. Nah, ini dia murni ini akidah ya. Menurut Mu'tazilah, Allah tidak memiliki sifat yang kita hafalkan ya. Wujud, qidam, baqa, itu di pesantren dulu hafal dan wajib hafal. Dan menurut Mu'tazilah, Al-Qur'an adalah makhluk yang tidak qadim. Selain Khaliq adalah makhluk, kata Mu'tazilah, begitu nalar logikanya. Dan Al-Quran adalah bukan Khaliq, berarti makhluk. Yang kedua, ajaran tentang keadilan Allah, Al-Adil. Mu'tazilah menekankan atau memegang paham Qadariyah atau free will ya, bukan free will. Jadi manusia sangat kuasa terhadap apa yang dikerjakannya, terlepas dari kendali atau kuasa atau keterlibatan Allah, murni manusia. Oke. Yang ketiga, al-wa'd wal wa'id, janji dan ancaman. Oke. Yaitu untuk mendukung paham adil dengan kuasa qadariyah. Dengan kuasanya berbuat apapun, maka manusia akan mendapatkan wa'ad dan wa'id. Oke, baik, perbuatan yang baik akan diberi surga, perbuatan buruk akan diberi ancaman neraka. Yang keempat, ajaran pokok mereka yaitu al-manzilah bainal manzilatain, tadi sudah. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar, yaitu kewajiban untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar. Itu ajaran pokoknya. Tokoh-tokohnya Wasil bin Atta yang utama, kemudian ada Abu Huzail al-Alab, ada Nazam, ada Al-Juba'i. Mu'tazilah perkembangannya memang ada sedikit problem ya secara historis, bahwa satu ketika berkuasa pada abad 9 dan dipaksakan menjadi paham resmi dengan kekerasan, sehingga ada beberapa ulama yang Anda masih ingat masuk penjara karena tidak mau sepaham dengan pandangan Al-Quran sebagai makhluk dan Allah tidak memiliki sifat. Mu'tazilah sebagai pemikiran teologi murni yang rasional memicu kemunculan aliran teologi Islam lain, yaitu dari Baghdad ada Al-Hasan Al-Asy'ari, dari Samarkand ada Abu Hasan Al-Maturidi. Inilah yang kita kenal sekarang dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah yang diklaim sebagai ahli sunnah. Asy'ariyah tentu sebagai respon terhadap Mu'tazilah, tokoh utamanya Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dari Baghdad. Asy'ariyah merupakan antitesis terhadap Mu'tazilah ini. Nanti akan kita lihat di ajaran-ajarannya. Teman-teman semua, ini dia. Apa ajaran-ajaran Asy'ariyah ini? Oke, ini enggak dilihat. Kecil. Teman-teman, ini ajaran-ajaran Asy'ariyah, sifat-sifat Allah, mereka percaya sifat-sifat Allah ada, dan Al-Quran
itu qadim. Qadim tidak di atas zat Allah, bukanlah zat Allah dan berbeda dari zatnya. Allah tidak mungkin diketahui dalam esensinya, tetapi manusia bisa mengetahui esensi Allah itu bukan dalam esensinya, tapi dalam sifat-sifatnya. Oleh karena itu, menurut Asy'ariyah Allah memiliki sifat. Al-Quran menurut Asy'ariyah adalah qadim dan bukan makhluk. Kemudian perbuatan manusia, Asy'ariyah menurutnya adalah diciptakan Allah, bukan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Bagaimana manusia bisa berperannya dalam perbuatannya, itu ada dalam konsep sendiri, yaitu konsep kasem. Keadilan Allah dijelaskan bahwa Allah tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Allah karena Dia Maha Kuasa dan segalanya. Bagaimana tentang muslim murtakibul kabirah? Asy'ariyah sama dengan Murji'ah yang moderat, yang berbuat dosa besar dan tidak sempat bertobat di akhir hidupnya tidaklah kafir dan tetap mukmin. Perkembangan Asy'ariyah, pandangan Asy'ari menjadi teologi Asy'ariyah tentu mendamaikan Qadariyah dan Jabariyah jadi tengah-tengah. Asy'ariyah menjadi mainstream di Timur Tengah, bahkan ke Indonesia di pondok-pondok ya. Kemudian didukung Abu Hamid Al-Ghazali dan para wazir Bani Saljuk dan Nizam Al-Mulk, dan menjadikannya mainstream sampai sekarang. Tokoh-tokohnya setelah Al-Asy'ari ada Abu Bakar Al-Bakilani, ada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, ada Abu Hamid Al-Ghazali atau Ghazali ya, Hujatul Islam. Kemudian Maturidiyah, tokoh-tokohnya tentu yang utama Abu Mansur Al-Maturidi. Maturidiyah ini berbeda dengan Asy'ariyah, dia tidak mengembangkan antitesis penentangan dengan Mu'tazilah. Oleh karena itu Maturidiyah terletak antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah dalam pandangan-pandangannya, seperti yang akan kita lihat di ajaran-ajarannya. Tentang sifat-sifat Allah, yang pertama Maturidiyah sejalan dengan Al-Asy'ari. Kemudian Al-Quran bersifat qadim dan bukan makhluk, berarti sejalan juga dengan Al-Asy'ari. Kemudian dosa besar sama dengan Al-Asy'ari. Yang keempat, perbuatan manusia diwujudkan oleh manusia itu sendiri dan bukan merupakan perbuatan Allah, kata Maturidiyah. Lebih dekat dengan Mu'tazilah. Yang kelima, janji dan ancaman. Janji-janji baik dan ancaman Allah, janji-janji baik dan ancaman Allah pasti akan terjadi, sejalan dengan Mu'tazilah. Perkembangannya kedua aliran ini, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Aliran Maturidiyah dan Asy'ariyah merupakan aliran yang paling banyak dianut umat Islam sampai sekarang masih ada. Maturidiyah banyak dianut oleh para pengikut mazhab Abu Hanifah. Maturidiyah dan Asy'ariyah kemudian disebut sekarang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah yang terakhir, Syiah artinya secara etimologi adalah pengikut atau pendukung. Yang dimaksud adalah pendukung Ali bin Abi Thalib. Syiah karenanya adalah kaum muslim yang mengangkat Ali dan keluarganya sebagai khalifah. Ada dua pendapat kemunculan tadi sudah disebutkan, yaitu akhir jabatan Utsman bin Affan dan ketika perang Siffin. Ada Syiah, ada Khawarij. Tokoh-tokohnya Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Jabir bin Abdullah, Miqdad bin Aswad, Ubay bin Ka'ab, Huzaimah bin Sabit, dan semua Bani Hashim keturunan Nabi. Ajaran-ajaran pokoknya tauhid, Anda sudah ringkas, percaya kepada keesaan Allah. Al-Adl juga, An-Nubuwah sama. Yang membedakannya ini Al-Imamah. Mereka memegang pandangan bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, bahkan yang ekstrim nanti kelihatan sekali, yang berhak terhadap khalifah menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Yang golat, Syiah golat yang ekstrim, bahkan menyalahkan khalifah-khalifah sebelum Ali. Yang moderat hanya menyampaikan Ali yang berhak sebagai
khalifah tanpa menyalahkan khalifah ketika sebelumnya. Dan kelima, al-ma'ad. Begitulah teman-teman, yang membedakan antara Syiah dengan yang lainnya adalah konsep imamah ini. Seperti dapat dilihat dari hadis-hadis yang mereka pegang, siapa yang membaiatkan aku Rasulullah terhadap ruhnya, maka dialah wasiatku dan pemimpin urusan ini sesudahku. Maka tidak ada yang membuat membaiat seperti itu selain Ali. Jadi inilah hadis-hadis yang dipegang, yang dipercaya kebenarannya oleh orang Syiah, bahwa yang paling berhak khalifah, khilafah adalah Ali bin Abi Thalib. Perkembangannya Syiah juga terbagi menjadi sekte-sekte, ada yang moderat, ada yang ekstrim, ada yang golek. Syiah sekarang menjadi mayoritas di Iran ya. Kemudian Syiah menjadi minoritas di Irak, Arab Saudi, dan tempat-tempat lain di Timur Tengah. Nah teman-teman semua, tentu kita harus sebagai catatan dari saya, kita harus mengambil hikmah dalam hal pluralitas teologi masa lalu ini. Jangan sampai perbedaan kalam, walaupun tauhidnya sama, Allahnya sama, tetapi ilmu tauhidnya berbeda, ini memecah kebersamaan, memecah ukhuwah. Oke, persoalan politik seringkali memecah ukhuwah kita ini. Nah, jangan sampai, mari kita sebagai generasi muda penerus jangan ikut ambil dalam perpecahan ini. Tapi marilah kita mengembangkan yang kedua, toleransi dalam berteologi Islam masa kini. Kita tidak bisa disatukan. Kita ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Persis, ada yang NW, ada yang lain-lain. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita mengambil hikmah dari keragaman ini, dari pluralitas kalam ini, untuk kita hidup berdampingan secara damai, maju bersama, tumbuh bersama, membangun kehidupan yang toleran, peace, damai, dan berkemajuan. Tidak ada jalan itu, termasuk ke saudara-saudara kita yang bukan Muslim. Tidak. Menghina, mengejek, menjelek-jelekan bukanlah jalan, bukanlah solusi untuk menghadapi pluralitas teologi dalam Islam dan pluralitas keagamaan. Apakah misalnya kalau saudara, teman-teman semua Muhammadiyah terus dikatakan, oh Muhammadiyah itu jelek gini, terus kalian akan keluar dari Muhammadiyah? Kan tidak. Apakah jika kalian NU misalnya dikatakan, oh NU gini, dijelek-jelekin terus kalian keluar dari NU? Kan tidak. Sama juga ketika Islam dijelek-jelek, Kristen jelek-jelek, apakah mereka keluar dari Kristen? Apakah Anda keluar dari Islam? Tidak. Itu bukan fitnah, menjelek-jelekan, mengadu domba, itu bukan cara menghadapi pluralitas secara positif, secara konstruktif. Malah itu destruktif, merusak, al-fasad. Satu-satunya yang harus kita kembangkan adalah toleran, saling menghargai, saling memahami, maju bersama, hidup bersama dalam pluralitas kalam, ilmu tauhid. Orang NU berjalan bersama dengan orang Muhammadiyah, bersama dengan NW. Muslim berjalan bersama dengan keyakinan agamanya dengan yang beragama Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik, dan lain-lain. Tidak ada satu jalan kecuali kita bekerja sama, unity in diversity. Kalau mengutip Mukti Ali, mengutip Nurholis Majid ya. Kalau Mukti Ali, agree in disagreement. Kita setuju dalam perbedaan, dalam ketiga setuju. Mari kita ambil hikmah dari masa lalu untuk kita terapkan masa kini, supaya Anda semua, kita semua menjadi agen-agen perdamaian, agen peace, bukan agen-agen pembuat onar, pembuat kekacauan. Ingat, Anda menjadi mahasiswa, saya menjadi dosen adalah naik level dari yang dulu mungkin eksklusif sekarang menjadi terbuka, mau berdamai.
bisa kita raih dari tema teologi Islam klasik ini untuk kita terapkan di masa kini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai di sini perkuliahan ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.